Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pada suatu pagi yang berkabut di Gunung Bromo, Rahman, seorang pemandu lokal, sedang memimpin sekelompok wisatawan melewati lautan pasir ketika tiba-tiba matanya tertuju pada bayangan besar yang terpatri di pasir, menyerupai sebuah kapal kayu raksasa yang tidak biasa dilihat di daerah tersebut. Dengan hati-hati, Rahman mendekati bayangan tersebut dan menyadari bahwa bentuk kapal itu begitu sempurna, seolah-olah baru saja muncul dari air dan terdampar di darat. Lihatlah itu, apa sebenarnya benda itu? Seru Rahman kepada para wisatawan yang tercengang. Salah satu wisatawan, Siti, menanggapi dengan gugup, apakah mungkin itu benar-benar kapal Nabi Nuh yang kita dengar dalam cerita-cerita lama? Merasa penasaran, Rahman segera melaporkan penemuannya kepada pemerintah setempat, berharap mendapatkan bantuan untuk mengungkap misteri tersebut. Pemerintah daerah kemudian mengirimkan tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Aisyah, seorang ahli sejarah Islam yang terkenal karena penelitian tentang artefak kuno. Ketika tim arkeolog tiba di lokasi, mereka mulai memeriksa kapal dengan teliti, menemukan berbagai ukiran dan simbol yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Ukiran ini tampaknya menggunakan bahasa Semitik kuno, namun nampak seperti tulisan, Muhammad, ini luar biasa, ujar Dr. Aisyah sambil mencatat temuan mereka. Penemuan ini segera menarik perhatian nasional, dan media mulai meliput setiap langkah penyelidikan dengan antusias. Namun, di balik kegembiraan tersebut, Rahman mulai merasakan ketidaknyamanan yang aneh, seolah-olah kapal itu menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tim yang dipimpin oleh Dr. Aisyah memulai penyelidikan awal dengan mengkaji ukiran-ukiran pada kapal, menemukan bahwa doa-doa yang terukir di sana mirip dengan yang dibacakan dalam cerita Nabi Nuh. Ini tidak mungkin kebetulan. Kapal ini pasti memiliki kaitan langsung dengan legenda kapal Nabi Nuh, kata Dr. Aisyah kepada timnya. Mereka menggunakan teknologi modern seperti pemindai 3D dan radar bawah tanah untuk memetakan struktur kapal secara detail. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa kapal tersebut memiliki ruang-ruang tersembunyi yang belum sepenuhnya dipahami oleh para arkeolog. Rahman, yang masih penasaran, membantu tim dengan memberikan informasi tentang sejarah lokal dan mitos yang beredar di masyarakat sekitar. Menurut cerita nenek moyang, kapal ini mungkin adalah salah satu dari banyak nabi yang diutus sebelum Nabi Nuh, ujar Rahman kepada Dr. Aisyah. Dr. Aisyah mulai menyusun teori bahwa kapal ini mungkin adalah manifestasi fisik dari cerita-cerita kuno yang selama ini dianggap mitos belaka. Penyelidikan semakin dalam ketika mereka menemukan sebuah pintu masuk tersembunyi di bagian bawah kapal yang tampaknya mengarah ke lorong bawah tanah. Kita harus memasuki lorong ini untuk menemukan lebih banyak jawaban, ujar Dr. Aisyah dengan tekad yang kuat. Tim arkeolog memutuskan untuk menyelidiki pintu tersebut, meskipun ada peringatan dari penduduk setempat tentang kutukan yang mungkin menyertai kapal tersebut. Di tengah penyelidikan, muncul seorang pria asing yang memperkenalkan dirinya sebagai Ustaz Bashir, yang mengaku memiliki pengetahuan mendalam tentang kapal tersebut. Saya datang untuk membantu kalian memahami rahasia kapal ini, tetapi kalian harus berhati-hati, ujar Ustaz Bashir kepada Dr. Aisyah dan timnya. Dr. Aisyah merasa curiga namun juga merasa perlu akan bantuan tambahan, sehingga dia memutuskan untuk menerima tawaran bantuan Ustaz Bashir. Ustaz Bashir mulai menguraikan teori bahwa kapal ini bukan hanya artefak fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Kapal ini adalah penjaga rahasia besar yang tidak boleh dibuka sembarangan. Banyak yang telah mencoba dan menyesalinya, jelas Ustaz Bashir dengan serius. Rahman, yang mulai menyesali keterlibatannya, menyuarakan kekhawatirannya. Mungkin kita seharusnya meninggalkannya. Ini sudah terlalu aneh. Namun, Dr. Aisyah meyakinkan Rahman bahwa penemuan ini bisa memberikan kontribusi besar bagi sejarah dan agama, sehingga mereka harus melanjutkan penyelidikan. Ustaz Bashir kemudian memperlihatkan sebuah artefak kuno yang katanya dapat membantu mereka memahami struktur kapal lebih baik. Dengan artefak ini, kita bisa membuka pintu-pintu rahasia dan menemukan lebih banyak petunjuk, kata Ustaz Bashir sambil menyerahkan artefak tersebut kepada tim.
Tim arkeolog merasa campur aduk antara rasa penasaran dan ketakutan, namun mereka memutuskan untuk melangkah maju dengan bimbingan Ustaz Bashir. Dengan bantuan artefak dari Ustaz Bashir, tim arkeolog berhasil membuka pintu kecil di dasar kapal yang sebelumnya tersembunyi dari pandangan. Ini luar biasa, pintu ini sepertinya mengarah ke sebuah lorong bawah tanah, kata Dr. Aisyah dengan mata berbinar. Mereka memasuki lorong tersebut dan menemukan bahwa interiornya jauh lebih modern dan canggih daripada apa yang mereka perkirakan dari kapal yang terlihat kuno. Bagaimana mungkin kapal ini memiliki teknologi seperti ini? Ini benar-benar mengagumkan, ujar Rahman sambil mengamati struktur yang kompleks. Di dalam lorong, mereka menemukan berbagai simbol dan tulisan yang tidak dikenali, yang tampaknya memberikan petunjuk tentang tujuan kapal ini. Simbol-simbol ini mungkin adalah peta jalan menuju sesuatu yang lebih besar, pikir Dr. Aisyah sambil mencatat setiap detail. Tim mulai mengikuti petunjuk tersebut, yang membawa mereka ke sebuah ruangan besar di dalam kapal yang dipenuhi dengan artefak misterius. Apa sebenarnya yang sedang kita cari di sini? Ini lebih dari sekadar kapal, ini seperti labirin rahasia, kata salah satu arkeolog, Amir. Ustaz Bashir kemudian mengungkapkan bahwa kapal ini memiliki banyak ruang tersembunyi yang masing-masing menyimpan bagian dari cerita yang lebih besar. Dengan semangat yang membara, tim memutuskan untuk melanjutkan penjelajahan mereka lebih dalam ke dalam kapal, tanpa menyadari bahaya yang menanti di balik setiap sudut. Di tengah penjelajahan mereka, tim arkeolog menemukan sebuah artefak aneh yang tampak seperti bola cahaya yang mengambang di udara, tanpa ada sumber yang jelas. Lihat ini. Bola cahaya ini tidak memiliki dasar fisik, ini pasti sesuatu yang istimewa, seru Dr. Aisyah dengan takjub. Rahman, yang selalu penasaran, meraih salah satu bola cahaya tersebut dan tiba-tiba lorong mulai bergetar hebat, membuat seluruh kapal gemetar. Apa yang kamu lakukan, Rahman? Letakkan itu sekarang, teriak Dr. Aisyah saat getaran semakin kuat. Namun, bola cahaya itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dan cahaya yang dipancarkannya mulai membentuk pola-pola yang rumit di sekitar mereka. Ini seperti kode atau pesan tersembunyi. Mungkin ini petunjuk untuk melanjutkan penyelidikan kita, ujar Amir sambil mencoba memahami pola cahaya tersebut. Di tengah kekacauan itu, suara bisikan mulai terdengar di seluruh kapal, memanggil setiap orang dengan nama mereka secara individual. Ini tidak mungkin, suara-suara ini terlalu nyata. Apakah kapal ini memiliki kesadaran sendiri? Tanya Siti dengan ketakutan. Rahman mulai merasa menyesal dengan keputusannya untuk mengambil bola cahaya itu, karena sekarang mereka terjebak dalam situasi yang tidak bisa dijelaskan. Dengan kapal yang semakin bergetar, tim menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk menenangkan kapal sebelum semuanya terlambat. Getaran di kapal semakin kuat hingga akhirnya pintu keluar kapal tertutup rapat, membuat Rahman dan tim terjebak di dalamnya tanpa bisa keluar. Kita tidak bisa keluar. Apa yang terjadi? Kenapa pintunya tiba-tiba menutup? Keluh Rahman sambil mencoba membuka pintu yang terkunci. Di tengah kebingungan, mereka menyadari bahwa kapal tersebut mulai memutar ulang kisah banjir besar dalam bentuk ilusi nyata di sekitar mereka. Ini seperti kita sedang menyaksikan kembali banjir besar yang disebutkan dalam kisah Nabi Nuh, ujar Dr. Aisyah sambil mengamati ilusi tersebut. Air mulai menggenangi kapal secara bertahap, menciptakan suasana yang semakin menekan dan menakutkan bagi semua anggota tim. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ilusi ini sebelum kapal benar-benar tenggelam, kata Amir dengan panik. Ustaz Bashir, yang tetap tenang, menyarankan agar mereka fokus pada artefak yang ditemukan sebelumnya untuk mencari solusi. Bola cahaya itu mungkin adalah kunci untuk keluar dari situasi ini. Kita harus memahami cara kerjanya, ujar Ustaz Bashir. Rahman mencoba menggunakan bola cahaya tersebut kembali, berharap bisa membalikan efek ilusi banjir, namun usaha itu malah memperburuk keadaan. Dengan air yang semakin tinggi dan ilusi yang semakin nyata, tim harus berpacu dengan waktu untuk menemukan jalan keluar dari kapal misterius ini. Di tengah situasi kritis, tim menyadari bahwa ilusi banjir ini sebenarnya adalah ujian dari kapal untuk menguji niat dan keimanan mereka. Kapal ini sepertinya ingin mengungkap dosa-dosa kita sebelum kita bisa keluar, kata Dr. Aisyah dengan serius. Ilusi mulai menampilkan kejatuhan umat Nabi Nuh karena kesombongan dan dosa-dosa mereka, mengingatkan setiap anggota tim akan kesalahan mereka sendiri. Setiap dari kita menghadapi kilasan dosa kita sendiri. Ini bukan hanya tentang kapal, tapi juga tentang diri kita, ujar Amir sambil menatap air yang menggenang di sekitar mereka. Rahman merasa tertekan oleh ilusi tersebut,
karena ia harus menghadapi kesalahan masa lalunya yang selama ini disembunyikan. Kita harus membersihkan hati kita dan memperbaiki niat kita jika ingin keluar dari sini, kata Ustaz Bashir sambil menenangkan tim. Tim mulai saling mengakui dosa-dosa mereka, menciptakan ikatan yang lebih kuat di tengah situasi yang menegangkan. Aku terlalu serakah dalam mencari nafkah. Aku harus belajar bersyukur dengan apa yang aku miliki, ujar Rahman dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, Dr. Aisyah menyadari bahwa ilusi ini mungkin memiliki aturan tertentu yang harus diikuti untuk menghentikannya. Dengan niat yang lebih murni dan hati yang lebih bersih, tim mulai mencari cara untuk menyelesaikan ujian yang diberikan oleh kapal misterius ini. Ketegangan di antara anggota tim mulai meningkat ketika Ilham, salah satu arkeolog, mencoba mengambil alih kendali kapal dengan alat yang ia temukan di ruang kapten. Aku yakin dengan alat ini, kita bisa mengendalikan kapal dan keluar dari sini dengan cepat, ujar Ilham dengan penuh keyakinan. Namun, aksinya malah mengaktifkan mekanisme yang membuat air mulai mengisi kapal dengan lebih cepat dan intens. Ilham, hentikan, apa yang kamu lakukan? Sekarang kita semua akan tenggelam, teriak Dr. Aisyah panik saat air semakin tinggi. Ilham menyadari kesalahannya terlalu terlambat, dan kapal mulai mengguncang hebat, membuat semua orang harus berjuang untuk tetap berdiri. Konflik di antara tim semakin memanas, dengan beberapa anggota mulai menyalahkan Ilham atas situasi yang semakin memburuk. Jika kamu tidak pernah mencoba, mungkin kita masih bisa keluar dari sini, kata Siti dengan suara gemetar penuh kemarahan. Ustaz Bashir berusaha menenangkan situasi, kita harus bekerja sama dan mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Meskipun demikian, ketegangan ini membuat mereka semakin sulit untuk fokus pada cara keluar dari kapal yang terus menggenang. Dengan air yang hampir mencapai langit-langit, tim harus segera menemukan cara untuk mematikan mekanisme yang diaktifkan oleh Ilham sebelum semuanya terlambat. Di tengah kekacauan yang terjadi, muncullah sosok bercahaya yang mengambang di atas kapal, memperlihatkan penampilan yang menakjubkan namun mengerikan sekaligus. Aku adalah penjaga kapal ini, dan kalian telah melanggar aturan suci yang ditetapkan. Suara lembut namun tegas itu mengisi udara di sekitar mereka. Semua anggota tim terdiam, terpesona dan ketakutan oleh kehadiran sosok tersebut yang tampak begitu nyata dan penuh kekuasaan. Kalian harus menghentikan tindakan kalian sebelum kapal ini benar-benar tenggelam dan kalian semua terperangkap selamanya, lanjut penjaga itu dengan nada peringatan. Ustaz Bashir melangkah maju dengan hormat. Kami mohon ampun atas kesalahan kami, bimbinglah kami untuk memperbaiki niat kami dan menyelesaikan ujian ini. Penjaga itu menatap setiap anggota tim, seolah-olah bisa membaca pikiran dan hati mereka secara mendalam. Kalian diberikan waktu 3 jam untuk menemukan cara memurnikan niat kalian sebelum kapal ini benar-benar mengubur kalian, jelas sosok gaib tersebut. Dengan kata-kata tersebut, sosok itu mulai menghilang, meninggalkan tim dengan perasaan takut dan urgensi yang mendalam. Kita harus segera menemukan kitab kuno yang mungkin berisi petunjuk untuk memurnikan niat kita, ujar Dr. Aisyah dengan determinasi yang kuat. Tim pun bergegas mencari cara untuk memenuhi tuntutan penjaga kapal tersebut sebelum waktu yang diberikan habis. Dalam kepanikan, tim menemukan sebuah kitab kuno yang tersembunyi di balik salah satu dinding kapal yang baru mereka temukan. Kitab ini berisi doa-doa perlindungan dan instruksi untuk keluar dari kapal ini, kata Dr. Aisyah sambil membuka halaman pertama dengan hati-hati. Namun, kitab tersebut hanya bisa dibaca oleh orang yang hatinya bersih, membuat tim saling mempertanyakan siapa yang sebenarnya dapat memimpin mereka keluar dari situasi ini. Bagaimana kita bisa tahu siapa yang memiliki hati yang bersih? Ini semua terlalu membingungkan, ujar Amir dengan frustasi. Ustaz Bashir mengajak tim untuk merenungkan niat asli mereka dan mencari siapa di antara mereka yang benar-benar memiliki niat murni. Kita harus introspeksi diri dan menentukan siapa yang layak memimpin pembacaan doa ini, saran Ustaz Bashir dengan bijaksana. Rahman, yang merasa bersalah atas kesalahan sebelumnya, menawarkan diri untuk memimpin pembacaan kitab tersebut. Aku mungkin tidak sempurna, tapi aku berjanji akan memurnikan niatku demi keselamatan kita semua, kata Rahman dengan tulus. Dengan hati-hati, Rahman mulai membaca doa perlindungan dari kitab tersebut, sementara anggota tim lainnya menunggu dengan penuh harap. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi cahaya terang yang menyelimuti mereka, menandakan bahwa doa tersebut telah diterima dan jalan keluar mulai terbuka. Saat cahaya menyelimuti ruangan, tim mendapati diri mereka berada di sebuah ruang yang tampak seperti pengadilan ilahi, di mana setiap anggota tim harus menghadapi ujian iman mereka.
Kalian semua akan dihadapkan pada pertanyaan yang menguji niat dan keimanan kalian. Jawaban kalian akan menentukan nasib kalian. Suara gaib itu kembali terdengar dengan tegas. Setiap anggota tim dipanggil satu persatu untuk menjawab pertanyaan yang sangat pribadi dan mendalam tentang tujuan mereka mengikuti ekspedisi ini. Ilham, yang sebelumnya menyebabkan kekacauan, menghadapi pertanyaan tentang keserakahannya dan mengakui niat awalnya yang salah. Aku terlalu fokus pada penemuan dan pengakuan, tanpa memikirkan dampak dari tindakan aku terhadap orang lain, ujar Ilham dengan suara gemetar. Siti menghadapi pertanyaan tentang ketidakjujurannya dalam menyembunyikan informasi penting dari tim, dan ia menyesali tindakannya. Aku menyembunyikan informasi karena takut dianggap lemah, padahal sebenarnya aku membutuhkan bantuan, ungkap Siti dengan menunduk. Dr. Aisyah, sebagai pemimpin tim, ditanya tentang motivasinya dan ia mengakui bahwa keinginannya untuk membuktikan teori kadang mengabaikan keselamatan tim. Aku terlalu terobsesi dengan penelitian, sehingga aku lupa bahwa keselamatan tim adalah yang utama, kata Dr. Aisyah dengan penuh penyesalan. Setelah setiap anggota mengakui dosa dan kesalahan mereka, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki niat mereka sebelum keputusan akhir diambil. Setelah semua anggota tim menyelesaikan ujian iman mereka, Rahman berhasil membaca doa penutup yang ditemukan di kitab tersebut dengan hati yang benar-benar murni. Dengan niat yang bersih dan hati yang tulus, kami mohon keselamatan dari kapal ini, kata Rahman dengan suara lantang. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi cahaya terang yang lebih kuat dari sebelumnya, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka berada di tengah kehangatan dan kedamaian. Cahaya tersebut mulai menyatu menjadi portal yang membawa mereka ke ruang lain yang tampak seperti pengadilan ilahi yang lebih luas dan megah. Kalian telah menunjukkan ketulusan dan keikhlasan dalam hati kalian. Kalian layak mendapatkan keselamatan. Suara gaib itu mengumumkan dengan suara yang lebih lembut. Sebagai tanda penghargaan, ruang pengadilan tersebut mulai memudar dan menggantikan mereka kembali ke dalam kapal yang sekarang terlihat tenang dan damai. Kita berhasil, cahaya itu benar-benar menyelamatkan kita, ujar Amir dengan lega sambil melihat sekeliling kapal yang kini tenang. Namun, mereka segera menyadari bahwa cahaya tersebut membawa mereka ke ruang lain di dalam kapal yang tampak seperti ruang pengadilan ilahi. Apa yang terjadi? Apakah kita masih terjebak di sini? Tanya Siti dengan kebingungan. Ternyata, mereka tidak sepenuhnya bebas dari kapal, dan masih ada tugas terakhir yang harus diselesaikan untuk benar-benar keluar dari kapal misterius ini. Di ruang pengadilan ilahi, sebuah suara gaib kembali bertanya kepada setiap anggota tim tentang tujuan mereka mempelajari kapal tersebut. Apa alasan kalian datang ke sini? Apakah kalian melakukannya dengan niat yang benar atau ada motif tersembunyi? Tanya suara tersebut kepada setiap individu. Rahman, dengan jujur, menjawab bahwa ia bergabung dalam ekspedisi ini semata-mata untuk mencari nafkah dan membantu keluarganya, tanpa niat buruk. Ilham mengakui kesalahannya dan menyesali tindakan serakahnya yang mengancam keselamatan semua orang. Siti juga mengakui ketidakjujurannya dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah pengalaman ini. Dr. Aisyah menjelaskan bahwa meskipun niatnya adalah untuk penelitian, ia menyadari pentingnya keselamatan tim dan berjanji untuk lebih bijaksana di masa depan. Setiap jawaban yang diberikan oleh anggota tim membawa konsekuensi langsung, di mana yang jujur diberi kesempatan untuk hidup, sedangkan yang dusta akan hilang dalam cahaya. Kalian telah menunjukkan keberanian untuk mengakui kesalahan kalian. Itu adalah langkah pertama menuju keselamatan, ujar suara gaib tersebut dengan penuh pengertian. Dengan demikian, hanya mereka yang jujur dan tulus yang diberikan izin untuk melanjutkan perjalanan keluar dari kapal. Pengadilan jiwa ini menjadi momen penentu bagi setiap anggota tim untuk membuktikan keikhlasan dan ketulusan mereka dalam menghadapi ujian ini. Setelah pengadilan jiwa selesai, hanya 3 orang yang tersisa di dalam kapal, Rahman, Dr. Aisyah, dan Ustaz Bashir, yang telah menunjukkan ketulusan dan kejujuran dalam ujian mereka. Kalian bertiga adalah yang terpilih untuk menyelesaikan tugas terakhir yang diberikan oleh kapal ini, kata suara gaib itu dengan suara yang penuh wibawa. Mereka diberi satu tugas penting, menutup kapal ini untuk selamanya agar rahasia dan kekuatan kapal tidak jatuh ke tangan yang salah. Ini bukan tugas yang mudah, tapi aku percaya kalian mampu melakukannya, ujar Ustaz Bashir sambil menatap kedua rekan sejawatnya. Dr. Aisyah mengangguk setuju. Kita harus melakukannya demi keselamatan diri kita sendiri dan dunia di luar sini. Rahman, yang merasa bertanggung jawab, berkata, kita harus menemukan cara untuk menutup kapal ini tanpa menyebabkan kerusakan lebih lanjut.
Mereka mulai mencari petunjuk tambahan yang mungkin tersembunyi di dalam kapal untuk menyelesaikan tugas ini. Di salah satu ruangan tersembunyi, mereka menemukan simbol-simbol yang menunjukkan bahwa kapal ini dapat ditutup dengan membaca doa penutup khusus. Kita perlu membaca doa ini bersama-sama dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, kata Dr. Aisyah sambil membaca teks yang tertulis di dinding. Dengan semangat dan tekad yang kuat, ketiga orang tersebut bersiap untuk melaksanakan doa penutup yang akan mengakhiri misteri kapal Nabi Nuh di Gunung Bromo. Ketiga orang terpilih tersebut mulai membaca doa penutup dengan suara yang serempak dan penuh keyakinan, mengikuti instruksi yang tertulis di dinding kapal. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memohon agar kapal ini ditutup untuk selamanya. Mereka membaca dengan hikmat. Tiba-tiba, pintu terakhir kapal mulai bergeser perlahan, menandakan bahwa doa mereka diterima dan kapal mulai kembali ke kondisi diam. Namun, saat pintu tersebut tertutup, Ustaz Bashir merasakan kekuatan yang menghisapnya ke dalam pintu, membuatnya menghilang bersama pintu terakhir tersebut. Tidak, Ustaz Bashir, teriak Rahman dengan panik, namun sudah terlambat untuk menghentikan proses penutupan kapal. Dr. Aisyah dan Rahman menyaksikan dengan hati yang hancur saat Ustaz Bashir menghilang bersama pintu yang tertutup, meninggalkan mereka sendirian di dalam kapal yang kini tenang. Kita harus menyelesaikan tugas ini dengan sendirinya, ujar Dr. Aisyah sambil mencoba menenangkan diri. Dengan hati yang berat, mereka menyelesaikan doa penutup terakhir yang diperlukan untuk menutup kapal sepenuhnya. Cahaya terang kembali menyelimuti kapal, menandakan bahwa kapal tersebut kini telah tertutup dan kembali ke kondisi semula. Sebagai hasil dari upaya mereka, kapal itu menghilang perlahan di bawah pasir lautan pasir, meninggalkan Rahman dan Dr. Aisyah yang selamat dengan luka di hati dan kenangan yang tak terlupakan. Rahman dan Dr. Aisyah akhirnya berhasil keluar dari kapal yang telah tertutup kembali, hanya untuk menemukan bahwa lokasi kapal kini kembali seperti semula, tersembunyi di balik pasir lautan pasir Gunung Bromo. Kita selamat, tapi apa yang terjadi pada Ustaz Bashir? Tanya Rahman dengan rasa kehilangan yang mendalam. Dr. Aisyah menghela napas panjang dan menjawab, dia telah melakukan tugasnya dengan pengorbanan yang besar. Kita harus menghormati pengorbanannya. Mereka berdua merasa bersyukur atas keselamatan mereka, meskipun dengan luka di hati karena kehilangan sosok yang begitu bijaksana dan membantu. Tim arkeolog yang lain segera tiba di lokasi, terkejut melihat kapal yang sebelumnya muncul kini kembali hilang tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kapal itu benar-benar menghilang begitu saja, kata salah satu arkeolog dengan rasa heran. Rahman dan Dr. Aisyah memutuskan untuk tidak menceritakan seluruh kejadian kepada publik demi menjaga rahasia dan menghindari keserakahan manusia. Kita harus menjaga cerita ini agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ujar Dr. Aisyah dengan tegas. Mereka berdua kembali ke kehidupan sehari-hari dengan kenangan yang tak terlupakan dan hikmah yang mendalam dari pengalaman mereka. Meski kapal itu kini hilang, pelajaran tentang keimanan, kejujuran, dan keikhlasan tetap terpatri dalam hati mereka, menjadi bekal untuk menjalani hidup ke depan. Dr. Aisyah memutuskan untuk menulis buku tentang pengalaman mereka di kapal misterius tersebut, berharap dapat memberikan pelajaran berharga tanpa mengungkapkan lokasi pasti kapal. Aku ingin berbagi hikmah yang kami dapatkan tanpa memancing keserakahan orang-orang, ujar Dr. Aisyah kepada Rahman saat mereka berdiskusi tentang buku tersebut. Rahman, yang merasa lebih tenang setelah kejadian itu, mendukung keputusan Dr. Aisyah dan menawarkan bantuan dalam proses penulisan. Pengalaman ini mengajarkan kita pentingnya keikhlasan dan niat yang tulus dalam setiap tindakan kita, kata Rahman sambil mengangguk setuju. Buku tersebut mulai menarik perhatian masyarakat dengan pesan-pesan moral yang kuat dan kisah misteri yang menggugah rasa ingin tahu. Ini bukan hanya cerita petualangan, tapi juga pelajaran hidup tentang bagaimana menghadapi cobaan dengan iman, ujar Dr. Aisyah saat berbicara di sebuah seminar. Sementara itu, Rahman kembali ke keluarganya dengan membawa pengalaman dan hikmah yang telah mengubah pandangannya tentang kehidupan. Aku belajar untuk selalu rendah hati dan bersyukur atas apa yang aku miliki, ujar Rahman kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Pengalaman di kapal misterius itu menjadi bekal yang tak ternilai bagi mereka berdua, membimbing mereka untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan bermakna. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk selalu menjaga niat dan keikhlasan dalam setiap langkah kehidupan. Beberapa bulan setelah penutupan kapal, Rahman pergi ke masjid setempat untuk berdoa dan merenungkan pengalaman yang telah dilaluinya. Di sana,
Ia bertemu dengan seorang pemuda yang mengaku pernah bermimpi tentang Ustaz Bashir dan kapal misterius tersebut. Aku bermimpi tentang Ustaz Bashir yang memberitahuku bahwa tugas ini telah diterima oleh Allah dan harus diteruskan, ujar pemuda itu dengan mata yang penuh keyakinan. Rahman merasa penasaran dan duduk bersama pemuda tersebut untuk mendengarkan ceritanya lebih lanjut. Dalam mimpiku, Ustaz Bashir mengatakan bahwa ada generasi berikutnya yang harus menjaga rahasia ini dan melanjutkan tugas kami, jelas pemuda tersebut. Rahman menyadari bahwa perjalanan mereka mungkin masih memiliki tujuan yang lebih besar dan memutuskan untuk mendukung pemuda itu dalam misinya. Jika ini adalah kehendak Allah, aku siap membantu dan membimbingmu, kata Rahman dengan penuh keyakinan. Pemuda itu merasa terharu dan bersyukur atas bantuan Rahman, karena ia merasa terbimbing oleh pengalaman yang telah dilaluinya. Mereka berdua sepakat untuk menjaga rahasia kapal tersebut dan melanjutkan warisan yang telah ditinggalkan oleh Ustaz Bashir. Pertemuan di masjid itu menjadi awal dari sebuah perjalanan baru, di mana mereka berdua berkomitmen untuk menjaga keimanan dan keikhlasan dalam setiap tindakan mereka. Beberapa waktu kemudian, tim ekspedisi arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Aisyah mencoba kembali ke lokasi kapal dengan menggunakan teknologi terbaru. Namun, mereka mendapati bahwa kapal itu benar-benar hilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada di sana sama sekali. Ini aneh, kapal itu seharusnya masih ada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya salah satu arkeolog dengan penuh kebingungan. Mereka melakukan pencarian menyeluruh, menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kapal tersebut. Mungkin kapal itu hanyalah ilusi atau manifestasi dari sesuatu yang lebih besar, ujar Dr. Aisyah sambil merenungkan kejadian tersebut. Meski kecewa, mereka harus menerima kenyataan bahwa kapal itu telah menghilang dan kembali ke alam misterinya. Rahman dan Dr. Aisyah berbicara secara pribadi, meskipun kapal itu hilang, pelajaran yang kita dapatkan tetap abadi dalam hati kita. Mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian lebih lanjut dan fokus pada kehidupan mereka yang telah berubah selamanya. Namun, kenangan akan kapal misterius tersebut tetap membekas, menjadi pengingat akan pentingnya iman dan keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan. Kapal yang menghilang tersebut kini hanya tinggal pasir yang menandakan bahwa ada sesuatu besar yang pernah terjadi di Gunung Bromo. Kisah tentang kapal misterius di Gunung Bromo menjadi pengingat bagi umat Islam bahwa kesombongan dan niat yang tidak murni dapat membawa kehancuran. Pengalaman ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga niat dan keikhlasan dalam setiap tindakan, ujar Dr. Aisyah dalam salah satu seminar yang diadakan di universitas. Gunung Bromo kini menjadi simbol akan pentingnya iman dan keikhlasan dalam menjalani hidup, bukan hanya sebagai tempat wisata tetapi juga sebagai tempat penuh hikmah. Masyarakat sekitar mulai lebih menghargai nilai-nilai keagamaan dan moral setelah mendengar kisah Rahman dan Dr. Aisyah. Rahman, yang kini dikenal sebagai pahlawan lokal, terus mengajarkan kepada keluarganya dan generasi muda tentang pentingnya keikhlasan dan rendah hati. Kita harus selalu ingat bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat, kata Rahman kepada anak-anaknya dengan penuh kasih. Dr. Aisyah menerbitkan buku yang menjadi bestseller, membawa pesan-pesan moral dan spiritual kepada pembaca di seluruh negeri. Buku tersebut tidak hanya menceritakan kisah petualangan, tetapi juga menyampaikan pelajaran tentang pentingnya menjaga hati dan niat dalam setiap aspek kehidupan. Pertemuan Rahman dengan pemuda di masjid menjadi awal dari sebuah gerakan kecil yang berfokus pada pendidikan moral dan spiritual di komunitas lokal. Dengan hikmah yang tertanam dalam hati mereka, Rahman dan Dr. Aisyah terus menjalani hidup mereka dengan penuh iman dan keikhlasan, menjadi teladan bagi banyak orang di Indonesia.